Namaku Dimas, mahasiswa semester akhir dari salah satu universitas negeri di Purwokerto. Saat cerita ini terjadi, aku lagi stres berat. Karena skripsiku nggak kelar-kelar, dosen pembimbing juga lagi sibuk-sibuknya. Susah banget diajak bimbingan. Aku udah mentok ngerjain skripsi di kosan. Apalagi suasananya bising terus tiap malam. Temen-temen kos juga banyak yang doyan nongkrong sampai larut. Jadi aku mutusin buat pindah sementara ke rumah kakekku yang ada di pinggiran kota Rama Kokeko. Lumayan jauh dari pusat kota. Letaknya agak terpencil. Deket banget sama rel kereta tua yang katanya udah nggak dipakai lagi sejak belasan tahun lalu. Aku sempat tanya ke kakek soal rel itu. Kakek bilang, dulu rel itu aktif. Sering dilewati kereta malam. Tapi karena sering ada kecelakaan, jalurnya akhirnya ditutup dan dialihkan ke jalur baru yang lebih aman. Aku sih awalnya nggak terlalu peduli. Aku pikir rel tua ya, cuma rel tua. Yang penting suasana di rumah kakek tenang. Gak ada suara motor berisik atau anak-anak nongkrong. Cocoklah buat nulis skripsi. Hari-hari pertama di rumah kakek juga terasa biasa aja. Aku malah seneng karena bisa fokus. Kakek juga baik banget. Tiap pagi dibikinin teh manis hangat dan pisang goreng. Rasanya kayak balik ke masa kecil. Tapi mulai hari keempat, aku mulai ngerasa ada yang aneh. Hari itu hujan turun pelen-pelen sejak sore. Hujan gerimis saja, bukan hujan lebat. Aku duduk di meja kerja dekat jendela, lagi ngetik bab 2 skripsi. Tiba-tiba, aku dengar suara aneh dari luar. Suara rel bergetar. Bunyinya khas banget, kayak suara besi dipukul-pukul dari kejauhan. Lalu, terdengar suara klakson panjang, suara khas kereta api yang mau lewat. Setelah itu, suara deru mesin mendekat cepat, persis kayak suara kereta api malam lewat stasiun. Refleks, aku berdiri dan ngelirik keluar jendela, tapi yang kulihat bikin bulu kudukku berdiri. Gak ada apa-apa di luar, gak ada kereta. Rel tua itu masih kosong, tertutup rumput liar dan lumut. Bahkan, beberapa bagian relnya udah bengkok. Mustahil ada kereta bisa lewat situ. Aku cuma bisa bengong beberapa saat. Jantungku berdetak kencang. Lalu aku duduk lagi, berusaha menenangkan diri. Aku berpikir, mungkin itu cuma efek suara dari kejauhan. Mungkin dari jalur utama yang masih aktif. Tapi, setelah aku pikir-pikir lagi, jaraknya terlalu jauh untuk bisa terdengar sejelas itu. Dan suara itu benar-benar seperti datang dari belakang rumah dari rel tua itu. Besoknya, kejadian yang sama terulang lagi. Kali ini, lebih jelas dan lebih lama. Gerimis turun sekitar jam 5 sore. Awalnya tenang, tapi beberapa menit kemudian, suara rel yang bergemetar mulai muncul lagi. Suara klakson panjang terdengar sangat dekat. Lalu deru kereta seperti lewat tepat di belakang rumah. Aku gak berani lihat ke jendela. Aku kumadayam, berusaha tetap fokus ke skripsi. Walaupun jari-jariku udah gak bisa ngetik dengan tenang. Bahkan tangan terasa dingin. Hari ketiga, aku udah gak tahan. Setelah suara itu lewat, aku langsung ke ruang tengah dan tanya ke kakek. Kek, aku mau nanya. Itu rel di belakang, emang bener udah gak dipakai kan? Kakek berhenti membaca korannya. Dia memandangku lama, lalu mengangguk pelan. Udah, Mas. Dari tahun 89, sejak kecelakaan besar itu, gak ada lagi kereta yang lewat situ. Jawabnya. Aku mengernyit, tapi kenapa setiap sore, pas gerimis, aku dengar suara kereta? Kayak, beneran lewat kek, klaksonnya, suara rodanya, semuanya jelas banget. Kakek terdiam. Ekspresi wajahnya berubah, bukan kaget, tapi lebih ke khawatir. Ia menaruh korannya, lalu bersandar. Kalau dengar suara kereta pas gerimis, jangan keluar, katanya pelan. Tutup jendela, matikan lampu, dan jangan sekali-kali coba lihat ke arah rel. Dek, aku langsung ngerasa merinding.
Kalimat itu bukan sekadar nasihat, ada ketegangan dalam suaranya. Seolah menyimpan sesuatu yang lebih besar di balik kata-kata itu. Aku menelan ludah. Kenapa, Kek? Emangnya kenapa kalau lihat? Kakek nggak langsung jawab. Dia menarik napas panjang, lalu berkata, "Dulu, ada tetangga kita, namanya Pak Suro. Dia suka keluar rumah pas gerimis. Katanya, pengen lihat kereta tua itu. Karena waktu kecil dia sering naik kereta dari rel itu. Suatu sore, dia keluar. Dan gak pernah balik lagi. Cuma sendalnya yang ditemukan dekat rel." Aku terdiam, jantungku makin gak karuan. Cerita itu terlalu menyeramkan untuk dicerna dalam keadaan tenang. Tapi dalam hatiku, aku masih berpikir logis. Mungkin aja Pak Suro jatuh atau tersesat. Namun malam itu, saat aku lagi selonjoran di kasur, aku mikirin suara yang kudengar selama 3 hari terakhir. Semuanya terlalu nyata untuk disebut imajinasi. Dan sekarang, ditambah cerita kakek, aku mulai takut. Bukan cuma takut sama suara itu, tapi takut kalau aku udah terlibat sesuatu yang gak seharusnya aku tahu. Dan yang bikin aku makin resah, aku udah terlanjur lihat ke arah rel di hari pertama. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku udah dilihat balik. Malam itu, aku susah tidur. Suara hujan di luar cuma gerimis pelan, tapi entah kenapa rasanya kayak air yang menetes pelan ke dada dingin dan bikin gelisah. Kata-kata kakek terus terngiang di kepalaku. Kalau dengar suara kereta pas gerimis, jangan keluar, jangan lihat ke arah rel. Dan yang paling bikin aku gak bisa tenang, aku udah lihat. Bahkan di hari pertama, aku dengar suara itu. Aku ngintip dari balik jendela. Walaupun gak ada kereta, waktu itu aku benar-benar yakin ada sesuatu yang lewat. Kayak bayangan atau aura, susah dijelasin. Aku pikir itu semua bisa aku lupakan, asal aku tetap di dalam rumah, nutup jendela, dan gak penasaran lagi. Tapi ternyata gak semudah itu. Besok paginya, aku nemu sesuatu yang aneh di dekat pintu belakang rumah kakek. Ada jejak kaki, tapi bukan jejak biasa. Jejaknya panjang dan runcing di bagian depan, kayak bekas sepatu zaman dulu. Tapi yang aneh, jejak itu cuma satu arah, dari arah rel ke pintu rumah. Aku langsung manggil kakek. Pas kakek lihat, wajahnya pucat. Dia langsung minta aku masuk ke dalam dan jangan banyak tanya. Tapi aku bisa lihat, kakek juga takut banget. Bahkan dia sempat mengucap doa berkali-kali sambil menaburkan garam di depan pintu. "Ada yang ngelihat kamu, Mas?" kata kakek pelan. Aku bengong. "Maksudnya, kalau kamu ngelihat mereka, mereka juga bisa ngelihat kamu, Dek." Aku gak tahu siapa mereka itu, tapi entah kenapa, aku yakin itu ada hubungannya sama kereta tua yang selalu muncul pas gerimis hari-hari selanjutnya. Jadi makin aneh, setiap kali hujan gerimis turun, suara itu selalu muncul. Tapi sekarang, suaranya makin dekat, makin keras. Bahkan aku bisa rasain getaran kecil di lantai. Dan yang paling parah, di suatu malam, aku sempat dengar suara ketukan pelan di jendela kamarku. 3 kali, pelan, tapi jelas. Aku diam di kasur, nggak berani gerak. Napasku pendek-pendek, tangan gemetar. Aku pejamkan mata, berdoa dalam hati, semoga itu cuma mimpi. Tapi suara ketukan itu datang lagi. Kali ini 2 kali, lebih pelan. Seolah-olah si pengetuk tahu aku belum tidur. Besoknya, aku langsung tanya ke tetangga sekitar. Nama beliau, Busri. Udah tinggal di sana lebih dari 30 tahun. Awalnya beliau ragu cerita, tapi setelah aku bilang, aku udah dengar suara kereta dan lihat bayangannya, Busri akhirnya buka suara. Tiap kali ada yang dengar suara kereta tua itu, biasanya ada yang dijemput, Nak, katanya. Liri, dulu ada pemuda yang baru pindah juga.
kayak kamu, nggak percaya sama cerita-cerita kayak gini. Tapi dia penasaran. Dia keluar pas suara kereta lewat. Katanya, dia lihat penumpang-penumpangnya berdiri di gerbong, ngelihatin dia sambil melambai. Aku menelan ludah. Besoknya, dia demam tinggi, ngigau terus, bilang dia mau naik kereta. Dia pengen ikut, dan 3 hari kemudian, hilang, kayak ditelan bumi. Aku langsung ngeri sendiri. Cerita Busri terlalu mirip sama keadaanku sekarang. Bahkan aku juga udah demam 2 malam sebelumnya. Malamnya, aku duduk di kamar sambil merenung. Aku pengen pergi dari rumah kakek secepatnya. Tapi aku juga nggak mau kelihatan kayak pengecut. Lagi pula, aku masih punya perasaan bertanggung jawab karena udah nekat ngeliat ke arah rel waktu itu. Tapi kemudian, sesuatu terjadi yang membuat semua jadi berubah. Sekitar jam 9 malam, gerimis mulai turun lagi. Aku udah nutup jendela, matiin lampu, dan masuk ke bawah selimut. Tapi entah kenapa, malam itu, perasaanku gak enak banget. Seolah ada yang lagi ngeliatin aku dari luar jendela. Badanku dingin, tapi bukan karena AC. Ini lebih ke hawa, kayak hawa kematian. Dan benar saja, suara rel mulai terdengar. Kali ini suaranya lebih berat, lebih berderak. Klaksonnya panjang, memekakkan telinga. Aku menahan napas. Tapi tiba-tiba ada cahaya dari balik tirai jendelaku. Cahaya kuning redup, seperti lampu tua kereta zaman dulu. Aku menutup mataku. Tapi, suara ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih keras, bukan dari jendela, tapi dari dalam lemari. Aku langsung duduk tegak, gak berani bergerak. Lemari di kamarku tiba-tiba bergetar pelan. Dan, pintunya membuka sedikit. Aku bisa lihat jelas ada tangan pucat keluar dari sana. Jemarinya panjang, kaku, dan tampak seperti melepuh. Tangannya meraba pelan ke udara, seolah mencari sesuatu. Aku menahan napas, menggigit bibirku sendiri supaya nggak teriak. Dan saat aku pikir, aku nggak kuat lagi, suara dari dalam lemari itu berbicara. "Mas, sudah waktunya naik." Aku langsung loncat dari kasur dan lari keluar kamar sambil teriak. Kakek yang lagi tidur langsung bangun. Panik, aku cerita semuanya sambil gemetar. Kakek cuma bisa mengangguk pelan dan bilang, "Kamu udah dipanggil." Aku nggak tahu apa maksud kakek, tapi malam itu, kami berdua tidur di ruang tengah. Dengan semua lampu menyala, dan jendela tertutup rapat. Bahkan kakek sempat membaca doa-doa, selama hampir 1 jam sebelum kami bisa tidur. Dan sejak malam itu, aku tahu, ini bukan cuma soal suara kereta yang lewat, tapi soal penumpang-penumpang yang belum sempat turun. Dan mereka lagi nyari siapa yang siap buat ikut naik. Sejak malam itu, aku benar-benar berubah. Aku jadi lebih pendiam, mudah cemas, dan makin takut setiap hujan gerimis mulai turun. Bahkan suara tetesan air di talang aja bisa bikin aku deg-degan. Aku tahu, ini bukan halusinasi, bukan karena stres, skripsi. Ini nyata, terlalu nyata malah. Setiap malam, kakek selalu berjaga. Lampu rumah dinyalain semua kalau langit mulai mendung. Jendela ditutup rapat-rapat. Kadang-kadang, beliau taruh sesajen kecil di dekat pintu belakang. Sesuatu yang dulu sering aku anggap aneh, tapi sekarang aku paham. Itu bukan sekadar tradisi, itu perlindungan. Tapi yang bikin aku makin gak tenang, malam demi malam aku makin sering lihat penampakan. Awalnya cuma bayangan lewat di sudut mataku, tapi lama-lama makin jelas. Ada malam di mana aku melihat sosok penumpang berwajah gosong, berdiri di pojok ruang tamu. Nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri, ngeliatin aku. Mata kosongnya kayak mau ngomong sesuatu, tapi mulutnya terbakar hangus. Badannya kaku, dan bau gosong itu, baunya menyengat banget. Bau besi terbakar,
Yang anehnya gak hilang walau udah pagi. Kakek bilang, aku udah ditandai. Karena aku ngelihat mereka, dan lebih parahnya lagi, aku juga sempat mendengar suara dari dalam lemari itu. Menurut cerita warga sekitar, kalau suara dari dalam lemari sudah terdengar, berarti pintunya sudah terbuka. Dan satu-satunya cara buat nutup pintu itu adalah dengan ngelakuin ritual lama yang dulu pernah dipakai setelah kecelakaan kereta di tahun 1989. Kakek pun mengajak aku bertemu dengan seseorang, namanya Mbah Larto, tetua desa yang rumahnya ada di dekat bekas stasiun tua, yang sekarang udah jadi bangunan kosong. Beliau udah sepuh banget, jalan pun harus dipapah. Tapi, matanya masih tajam. Dan waktu aku cerita semua yang aku alami, Mbah Larto langsung menarik napas dalam. Kau sudah melihat yang tak seharusnya dilihat, katanya sambil menunduk. Dan kau sudah mendengar panggilan dari penumpang terakhir. Aku bingung. Penempeng terakhir. Mbah Larto mengangguk pelan. Itu bukan kereta biasa, itu kereta yang tersesat. Masinisnya hilang. Waktu malam kejadian, gak pernah ditemukan jasadnya. Dan sejak malam itu, kereta itu tetap berjalan, mencari penumpang, mencari masinis baru. Mereka yang melihat kereta itu akan diajak naik, tapi bukan sebagai penumpang, sebagai pengganti masinis. Darahku serasa membeku. Jadi, aku bukan cuma dilihat, aku dipilih. Aku memandang kakek yang dari tadi diam sambil meremas-remas tangan. Mbah Larto lalu bilang, hanya ada satu cara, aku harus ke rel tua itu. Saat gerimis turun, membawa satu benda dari korban kecelakaan dulu, dan membakar dupa sambil membaca mantra pemutus ikatan. Masalahnya, di mana aku bisa dapat benda dari korban kecelakaan 1989? Ternyata, kakek menyimpan satu benda topi pet milik salah satu penumpang yang dulu ditemukan nyangkut di semak dekat rel. Topi itu udah kakek simpan puluhan tahun sebagai bentuk penghormatan. Dan malam itu, kami bertiga bersiap, aku, kakek, dan Mbah Larto. Sekitar pukul 9 malam, gerimis mulai turun. Aku berdiri di dekat rel yang gelap. Hanya diterangi lampu, minyak kecil, dupa dibakar, topi diletakkan di atas batu besar dekat rel. Aku diminta membaca doa dari Mbah Larto. Sambil membayangkan, aku menolak ajakan mereka. Lalu, suara itu datang lagi. Rel mulai bergetar. Tanah di bawahku terasa bergoyang. Klakson panjang melengking di tengah kabut. Dan dari kejauhan, kereta itu datang. Tapi kali ini, aku bisa melihat lebih jelas. Lampunya temaram kuning. Gerbong-gerbongnya hangus terbakar. Di dalamnya ada puluhan sosok berdiri diam. Ada yang pakai pakaian 80-an. Ada yang seperti penumpang biasa, tapi wajahnya semua rusak. Beberapa nggak punya mata, ada yang lehernya patah. Semuanya ngeliatin aku. Lalu, dari pintu gerbong depan, muncul satu sosok. Dia berpakaian seperti masinis, tapi wajahnya hitam legam, bekas terbakar. Mulutnya sobek lebar, dan dia melambai ke arahku. Waktumu sudah tiba. Aku gemetar, tapi aku terus bacain doa itu. Menutup mataku erat, dupa makin menyala. Lalu angin besar meniup, membuat nyala api dari dupa memercik ke topi tua itu. Dan saat topi itu terbakar, suara klakson langsung berhenti. Aku buka mata. Kereta itu menghilang perlahan, seperti diserap kabut. Sesak masinis terakhir itu menatapku dalam-dalam, sebelum lenyap bersama api yang padam. Setelah semua selesai, kami pulang. Aku gak bisa tidur malam itu. Tapi entah kenapa, suasananya jauh lebih tenang. Sejak kejadian itu, aku gak pernah dengar lagi suara kereta setiap gerimis turun. Tapi, 1 minggu setelahnya, aku kembali ke kampus. Skripsi akhirnya selesai. Tapi suatu malam, saat aku lagi jalan pulang ke kosan, hujan gerimis turun. Dan dari kejauhan, aku mendengar suara klakson panjang yang terdengar sangat familiar.